إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم innallaha kana afuwan ghafura. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Nurul Karamah, wabil khusus para jamaah, para hadirin yang saya tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pengajian pada malam ini di masjid kita, Masjid Nurul Karamah. Kebetulan saya ngisi kajian tuh di beberapa masjid, nama depannya pakai nama Nurul. Ada di sini Nurul Karamah, di Bojong Mas 2 itu ada Nurul Fatah namanya. Di samping rumah saya Nurul Iman. Di Cilincing Nurul Huda. Yang belum ada itu Nurul Arifin. Ya. Jadi kadang-kadang kalau nyebutin nama masjid, ini di mana ya? Oh iya, Nurul Karamah. Kadang suka kebalik, ketika di Nurul Fatah nyebutnya Nurul Karamah. Ketika di Nurul Huda nyebutnya Nurul Fatah. Ya. Maka dengan ketika nyebut nama di masjid Nurul mana nih? Pak Nurul Iman gitu. Nah, kita ada di sini di Nurul Karamah, Masjid Villa Samudra Jaya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini berkahnya ngaji, berkahnya ilmu, berkahnya kitab, berkahnya doa para guru, para ulama. Semoga kita semua disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dilancarkan segala usahanya. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridha illa wali syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahum al-fatihah. Alhamdulillah. Iya. Syaratul ladzina an'amta alaihim. Amin. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir ahkam. Kemarin saya sudah menjelaskan perbedaan ulama tentang tafsir lamis atau mulamasa, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Makna mulamasa, makna menyentuh, oleh Imam Syafi'i diartikan secara hakikat. Hakikat yang menyentuh itu ya dengan tangan. Tapi kalau kata Imam Hanafi,
bahwa al-lamis atau mulamasah itu diartikan dengan makna majaz, yaitu makna yang tidak sesungguhnya, diartikan al-jima, berhubungan. Nah, itu perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan bahwa apabila terjadi pengulangan lafaz antara hakikat dan majaz, maka yang lebih diutamakan itu adalah makna hakikat. Ya. Nah, boleh makna majaz itu digunakan kalau sudah ada dalil. Wa idza taraddada al-lafzu bainal haqiqah wal majaz fal aula ay yahmila 'alal haqiqah hatta yadullad dalilu 'alal majazi. Nah, ini pendapatnya Imam Syekh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya. Apabila hakikat dan majaz itu ada perbedaan, maka yang diutamakan itu adalah makna hakikah, makna yang sesungguhnya. Mana majaz itu ditinggalkan kecuali adanya dalil yang menunjukkan. Artinya Ibnu Rusdi itu masih sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i menggunakan makna hakikah. Kendati demikian, Syekh Al-Imam Ali As-Sabuni, pengarang kitab tafsir ini sendiri, itu lebih condong kepada pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan bahwa makna lamis atau makna mulamasah di dalam ayat tersebut itu adalah al-jima. Kenapa? Karena disertakan dengan ada an-nisa di situ. Aula masdumun nisa, atau menyentuh perempuan. Lamis atau mulamasah yang ada yang selanjutnya itu ada kalimat an-nisa, itu pasti berhubungan dengan al-jima. Ya, ini kaulnya Imam Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsir Ahkam. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, kita lanjutkan kajian malam ini, kajian terakhir dari bab kemarin apa babnya namanya? Hurmatus salat ala sukran wal junub. Diharamkannya salat bagi orang yang mabuk dan bagi orang yang dalam keadaan junub. Pada malam ini kita lanjut kepada bab yang keempat atau hukum yang keempat tentang menggunakan debu saat kita bertayamum. Debu yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, itu debu yang ada di bumi atau debu yang ada di tempat lain, atau asal debu, atau asal bumi saja. Ini jamaah nih, selamat datang Pak Ustadz Firman. Silakan mencari tempat yang nyaman. Udah kebagian belum snacknya? Datangnya belakangan ya, jadi nggak kebagian. Ya. Di depan banyak. Gitu. Ya. Baik. Ketika Bapak tayamum, itu kan pasti menggunakan debu. Debunya tuh nyari di mana, Pak? Di dinding. Terus di mana lagi? Di kaca. Terus di batu, ya. Di bangku. Oke, malam ini kita ngaji tentang tayamum, ngambil debunya dari mana? Dan kita mengikuti pikiran atau pendapatnya para ulama. Sehingga ketika kita mengamalkan, kita nggak ragu ya, bahwa ngambil debunya itu di sini menurut Imam Anu, di sini menurut Imam Syafi'i, gitu. Ya. Jangan menurut Imam
Zainal Abidin, jangan. Salah. Ya. Selamat datang Pak Yugo. Wah, ini lawannya ini. Ya cocok. Ya, lagi dingin-dingin begini ada hangat-hangat. Subhanallah. Kita doakan ya, jamaah yang infak untuk pengajian, baik yang membawa minuman maupun yang membawa snack. Mudah-mudahan infak sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmur rabi, hukum yang keempat. Mal muradu bis-sa'idit thayyib fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud sa'id at-thayyib, debu yang suci di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut kan ada kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Debu yang thayyib, debu yang bersih, debu yang suci. Apa yang dimaksud dengan sa'idan thayyiba? Nah, kita baca tafsirnya. Ikhtalafa ahlul lughah fi makna sa'id faqala ba'duhum. Para ahli bahasa itu berbeda pendapat dalam memaknai, dalam mengartikan as-sa'id, ya, debu, kalimat sa'id. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat innahu at-turab. Yang dimaksud sa'id di dalam ayat tersebut adalah at-turabu, debu, ya. Ya, debu itu ya mutlak, semua debu. Ya. Semua debu itu diartikan atau dinamakan sa'id. Ya. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'dhum innahu wajhul ardi turaban kana aw ghairuhu. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sa'id itu adalah permukaan bumi yang ada debunya, ya, kana au ghairuhu, atau selainnya. Jadi semua permukaan bumi yang ada debunya. Ini pendapat kedua. Nih, permukaan bumi bukan? Ya, ada debunya enggak? Ada. Ya. Kemudian tiang termasuk permukaan bumi bukan? Iya, ada debunya enggak? Ada, itu boleh. Ya. Dinding juga masih di permukaan bumi. Ada debunya? Ada. Ya. Termasuk pepohonan juga, dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, ya, itu ada debunya, dan debu itu bisa digunakan untuk tayamum. Ini yang kedua. Wa qala akharun, ulama ketiga berpendapat, huwa al-ardul malsa allati la nabata fiha wala gharas, yaitu bumi yang tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada tanaman, ya. Ya. Permukaan bumi yang tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada tanaman. Kalau bumi itu ada tumbuhannya, ada tanamannya, maka tidak termasuk digunakan untuk tayamum. Karena itu namanya tanah, bukan turab. Karena yang dicari itu adalah tanah. Misalnya ini pohon. Nah, di bawah pohon itu kan tanah apa debu? Tanah. Nah, tanah yang ada di bawah pohon itu tidak bisa digunakan untuk tayamum.
karena tidak ada debunya dia. Di situ adanya tanah. Ya. Atau ada tumbuhan sawah misalnya. Ya. Sawah tumbuh padi. Nah, di sawah itu menurut jamaah nih, ada debunya apa enggak? Nah, menurut ulama ini tanaman itu enggak ada debunya. Di situ adanya tanah. Nah, tanah itu tidak bisa dipakai buat tayamum. Betul. Ya. Ini menurut ahli bahasa. Nah, dari perbedaan pendapat tentang bahasa ini, maka berbeda pendapat pula antara ulama ahli fikih dengan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Muncul ulama pertama ahli fikih, qala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat yajuzut tayamumu biturab. Diperbolehkan tayamum itu menggunakan debu. Debu di mana? Wabil hajari, debu yang ada di batu. Nah, itu dia. Yang seperti Pak Ustadz Firman bilang, di mana debunya? Di batu. Nah, itu pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan tayamum boleh menggunakan debu yang ada di batu, termasuk debu yang ada di tiang, di saka, kan nggak kelihatan debunya, ya nggak? Kata Hanafi itu ada debunya, walaupun nggak kelihatan, karena namanya debu itu berterbangan, sehingga ketika di dinding ada debu. Kalau kata Pak siapa namanya tadi? Ya? Pak Haryanto. Dar, ya Pak Daryanto. Itu di kaca. Ya. Haryanto yang ini. Ini Dar ya. Oh, Haryanto. Ini Daryanto. Ya. Darmanto ada. Darmanto di Cilincing. Ada tetangga saya tuh di Cilincing namanya Daryanto. Kata Pak Dar itu di kaca. Nah, yang mengatakan di kaca itu adalah kaulnya Imam Hanafi, karena disamakan dengan batu di benda-benda yang keras, sehingga dengan adanya madhab Hanafi ini, ketika kita bepergian naik bis misalnya, nggak mungkin kan kita berhenti pada waktu sholat, ya gak? Oh, Pak sopir berhenti dulu Pak. Kenapa? Mau ambil wudhu, mau sholat dulu, udah waktunya duhur. Mau kata sopir, Bapak naik mobil pribadi aja. Nanti digituin. Naik mobil umum suruh berhenti. Iya, kalau naik mobil umum masih bisa ngomong begitu. Kalau naik kereta, suruh berhenti di mana coba? Ntar nunggu sampai stasiun. Yang lebih ekstrim lagi kalau naik pesawat. Nggak mau ngambil air wudhu dulu, mau salat dulu, mau nyari masjid. Turun dulu ya. Turun sendiri dah dari pesawat. Jadi Superman gitu. Nah, Islam nggak begitu, nggak menyusahkan umatnya. Justru dengan adanya Islam itu kita jadi mudah. Ya. Nah, dalam kondisi kita di kendaraan itu kita bisa melaksanakan sholat sambil duduk. As-sholatu fi rohilah atau fi dabah itu. Karena Rasulullah juga pernah sholat di atas kendaraan. Kendaraannya Rasulullah zaman itu apa?
onta. Beliau pernah sholat di atas onta. Nah, berkahnya beliau pernah sholat di atas onta itu, umatnya sekarang diperbolehkan sholat di atas motor. Gaspol nyeruduk kemana-mana naik motor. Ya jangan motor lah ya gitu. Ya, yang sekiranya bisa duduk nyaman gitu, bisa takbir. Naik motor kapan takbirnya? Begini, mau tahu? Oh, jatuh. Lepasin setangnya, rukunya. Allah baru ini. Repot sujud. Pas sujud begini, wah nggak kelihatan kan? Oh, udah nyeruduk kemana-mana kalau naik motor. Motor VR. Wah, ngambil contohnya jangan motor lah, kalau motor ekstrim ente gitu. Iya. Nah, berkahnya Rasulullah pernah sholat di kendaraan, di onta. Itu menjadi sunnah, menjadi amalan, menjadi istihad para ulama bahwa oh ternyata boleh sholat di atas kendaraan. Sehingga para ulama istihad bagaimana sholatnya. Sementara mereka naik kendaraan umum, wudhu nggak bisa, air nggak ada. Ya. Nah saat itulah diperbolehkan tayamum. Debunya nggak ada. Namanya tayamum itu pakai debu. Debu adanya di tanah, di bumi. Nah masa turun dulu? Nah kata Hanafi, nggak harus turun dari mobil, nggak harus turun dari kereta, nggak harus turun dari pesawat. Cukup apa yang ada di depanmu, yang sa'id, ya, tempat yang tinggi, di jok itu ada debu, di sandaran depan ada debu, di kaca ada debu, dan di mana-mana itu ada debu. Karena kendati kendaraan itu terus berjalan, tapi ketika dia berhenti, itu kan ada di permukaan bumi dan itu debu masuk di dalam kendaraan itu. Demikian pula pesawat ketika terbang ada di atas, tapi pesawat tidak selamanya ada di atas. Suatu saat dia ada di bawah, dan ketika ada di bawah itu ada hembusan angin dan itu otomatis debu masuk. Ya, maka dari sini Imam Hanafi beristihad debu itu tidak hanya ada di atas tanah, tapi termasuk yang ada di hajar, wa bi kulli syai'in minal ard walau lam yakun alaihi turab. Dan segala sesuatu, kata Imam Hanafi, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi walaupun tidak ada debunya itu boleh digunakan untuk tayamum. Nah itu kaca, termasuk gorden itu. Gorden itu kan masih ada di atas permukaan bumi, itu masih bisa. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi walaupun tidak ada debunya itu boleh digunakan untuk tayamum. Betul. Ya, karena karakteristik debu itu selalu berterbangan dari sono ke kemari. Ini Imam Hanafi. Wa qala Syafi'i, imam kita nih, ya. Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Balla budda minat turab alladzi yaltasiku biyadihi. Kata beliau, debu itu harus ada, dan ketika tangan menempel itu berasa ada debunya. Ya. Ketika tangan ditempelkan itu berasa ada debu. Ya. Kalau nggak ada debunya itu nggak bisa. Maka Syafi'i itu kalau tayamum itu harus dikumpulkan dulu Pak debunya. Dulu saat saya masih di pesantren
Itu praktek tayamum ngumpulin debu dulu. Debunya dikumpulkan, debu beneran. Kemudian dibagi dua. Ini buat muka, ini buat tangan. Ya beneran debu. Bukan hanya sekedar tanah, bukan. Atau ngambil di atas karpet, enggak. Atau ngambil di dinding, enggak. Atau ngambil di kaca, tidak. Harus betul-betul debu. Kalau pasir, debu bukan? Bukan, pasir nggak boleh digunakan buat tayamum. Gamping, tahu gamping nggak? Kapur, iya. Tanah yang campur kapur kan ada ya? Iya. Itu termasuk debu bukan? Bukan, itu juga tidak boleh digunakan untuk tayamum. Semen, semen debu bukan? Ya. Debu bukan semen itu? Bukan. Iya. Boleh nggak buat tayamum? Nggak boleh. Tayamum pakai semen. Kebetulan ada orang bawa semen, tumpah, semennya belaratan gitu. Lalu, wah ini buat tayamum aja nih semennya itu. Nggak boleh. Atau bedak. Bedak disebar, kemudian dipakai buat tayamum. Boleh nggak? Nggak boleh kata Syafi'i, karena itu bukan debu. Ya. Mau bedak apa namanya? Kaladin. Gatel itu. Sekalian ngobatin kulit biar nggak pada gatal-gatal. Itu nggak boleh, karena itu bukan debu, ya. Gitu. Ya. Jadi namanya debu itu kata Imam Syafi'i yang ada di permukaan tanah dan ketika diambil itu berasa ada debunya. Kalau hanya sekedar begini ngambil di karpet, tempelin di atas karpet, berasa ada debunya nggak? Nggak ada. Ngambil di tembok, berasa ada debunya nggak? Nggak ada. Gitu. Ngambil di kaca, berasa ada debunya nggak? Nggak ada. Maka kata Syafi'i itu nggak termasuk tayamum, karena tayamum itu harus pakai turun. Di bab ini Imam Syafi'i agak-agak ketat, ya, agak-agak ketat. Beda dengan di bab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu agak longgar, ya kan? Iya, justru Imam Hanafi yang ketat. Ya. Namanya yang membatalkan wudhu itu ya harus berhubungan. Kata Syafi'i enggak, asalkan menyentuh itu batal. Tapi di bab tayamum, di bab debu, Imam Hanafi itu agak longgar. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu ada debunya dan itu boleh digunakan tayamum. Syafi'i namanya debu itu ya harus kelihatan debunya. Dan ketika ditempelkan tangannya itu ada debu yang nempel di tangan. Itu loh baru debu. Ketika diprok begini ngebul. Iya. Kalau nggak ada ngebul-ngebulnya itu bukan debu. Nggak ada. Iya. Wah, kayak film Jackie Chan itu. Iya. Kalau nendang kan keluar debunya itu. Duh. Itu debu yang udah disiapin itu. Ya. Fa idza lam yujad diturab lam tasihhat tayamum. Kelanjutannya kata Imam Syafi'i, apabila tidak ada debunya, ya, lam yasihhat tayamum, maka tayamumnya itu tidak sah. Jadi kata beliau, yang tayamum di dinding itu nggak sah, karena nggak ada debunya. Ada tapi nggak kelihatan. Yang tayamum di kaca itu nggak sah, karena nggak ada debunya. Apalagi yang nggak tayamum. Kalau yang nggak tayamum berarti dia nggak sholat.
Itu. Ya. Termasuk yang di batu tadi, itu juga tidak sah, karena batu itu tidak ada debu. Ya. Itu. Ya. Sekarang kita sudah mulai paham perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ya. Sekarang alasannya, hujjatul Syafi'i, hujjatul Hanafi. Hujjatu Abi Hanifah ihtajja Abu Hanifah bidhahiri hadhil ayah faqala at-tayammum huwa al-qasdu wa sa'id ma tusaidu minal ardi. Dasar hukum yang diambil oleh Imam Hanafi adalah dari ayat yang tadi saya sampaikan itu, fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamum itu adalah menggunakan sa'id. Wasa'id, kata beliau nih, wasa'id ma tusaidu minal ard, segala sesuatu yang naik di permukaan bumi itu namanya sa'id. Ya. Jadi mengartikan sa'idan itu adalah ma tusaidu, segala sesuatu yang naik ke permukaan. Debu itu tipikalnya kan naik ke permukaan, Pak. Betul? Karena dia bisa terbang. Bisa naik ke keramik, gitu ya, bisa naik ke pohon, bisa naik ke dinding, bisa naik ke kaca. Segala sesuatu yang tusaidu itu disebutnya dengan debu, kata Imam Hanafi. Gitu. Hujjatul Syafi'iyah. Sekarang alasannya Imam Syafi'i. Wahtajja Syafi'i min jihatain. Al-awwal anna Allah ta'ala aujaba kaunu sa'id thayyiban. Wal ardu thayyibah hiya allati tanbutu bidalili qauli ta'ala wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Imam Syafi'i mengambil dalil dengan dua cara. Cara yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, itu mewajibkan hambanya untuk tayamum dengan sa'idan thayyiban, debu yang thayyib. Jadi bukan hanya debu tapi juga ada thayyiban. Nah, debu yang thayyib itu, kata beliau nih, debu yang thayyib itu adalah debu yang ada di permukaan bumi. Ya. Debu yang ada di permukaan bumi, dan debunya itu betul-betul suci. Tidak sembarang debu, harus betul-betul suci. Kalau nggak suci nggak bisa. Kendati itu debu. Betul. Ya. Jadi beliau mengambil dalil sa'idan thayyibah. Ada kalimat thayyibahnya itu yang dikuatkan. Ya. Yang dimaksud thayyibah itu adalah debu yang ada di permukaan bumi, dan itu debunya dalam keadaan suci. Ya. Ini dalil yang pertama. Wasani annal ayah mutallaqahuna. Ayat tersebut adalah ayat mutlak. Dan ada muqayyadnya. Ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khos. Ya. Ayat mutlak itu umum, muqayyad itu yang dikuatkan. Ya. Dalam ayat fi qouli ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wa kalimatum min litab'id wa hadza la ya'ti fi syakhra. Berdasarkan firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian minhu. Minhu di dalam kalimat itu, kata beliau nih, itu maknanya min lit tabaid, untuk sebagian. Wa hadza la ya'ti fi syakhr alladzi la turab. Dan ini tidak bisa menggunakan debu di tempat yang tandus. Karena tempat yang tandus itu tidak ada debu, maka debu hanya bisa didapat di
di tempat-tempat tertentu yang di situ ada debunya, dan debunya itu harus berupa debu yang suci. Itu pemikiran Imam Syafi'i. Nah, dari dua pendapat ini menurut Imam Ali As-Sabuni, pengarang kitab Tafsir Ahkam sendiri, beliau lebih condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gitu. Kalau Bapak lebih condong kemana? Hanafi apa Syafi'i? Hanafi. Kayaknya lebih enak ya, lebih enteng ya. Kalau Syafi'i harus turun Bapak, ya harus turun. Naik mobil harus turun, naik kereta harus turun, naik pesawat harus turun. Jadi Superman itu. Ya. Tapi kata Imam Ali As-Sabuni sendiri dalam kitab ini, at-tarjih wala'alla ma dhahaba ilai Syafi'i yakunu arjah. Mudah-mudahan kata beliau, apa yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang paling benar. Ya, pendapat yang lebih unggul itu. Ya. Terlebih pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, beliau bersabda, at-turabu tahurun lil muslim idza lam yajidil ma. Kata beliau, debu itu suci bagi orang Islam apabila tidak menemukan air. Dikuatkan oleh hadis di mana Rasulullah SAW sendiri itu tayamum menggunakan debu yang ada di permukaan bumi. Seperti itu. Jamaah rahimakumullah, inilah kajian tafsir ahkam